Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan melakukan bimbingan kelompok. Bentar, Bapak absen dulu. Yolanda. Hadir. Bintang. Dari kelas 1141. Di 1147, Pak. 1147. Asia. Hadir, Pak. Dari kelas apa? 11 IPA 4. 11 IPA 4. Salas. Hadir, Pak. Dari kelas mana? Kelas 11 MIPA 4. Oh, kebanyakan 11 IPA 4 ya. Tadi ini waktunya siapa? Yang 11 IPA 4? Ibu Wirnarni. Ibu Wirnarni. Tadi udah izin ya untuk mengikuti bimbingan kelompok. Lalu yang 11 IPA 1 waktunya siapa? Pelajaran Bapak. Oh, pelajaran Bapak. Iya, iya, iya. Lalu yang 11 IPA 7? Pelajaran Borokaya. Borokaya. Tadi juga udah izin ya. Ya. Oke, di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu seperti apa ya? Bimbingan kelompok itu seperti kita membimbing aja sih dengan sebuah tema masalah. Masalahnya itu asertif ya. Masalahnya kita asertif lalu menggunakan mode role playing. Tahu nggak mode role playing itu apa? Tahu. Apa? Memainkan peran. Nah, bagus sekali. Kita akan bermain peran di situ. Temanya asertif. Di sini cuma waktunya kurang lebih 45 menit ya. Oke. 45 menit. Jadi kita selama ini nanti akan melakukan proses bimbingan kelompok selama 45 menit. Oke, kita materi sebentar ya. Lalu komunikasi asertif. Ada yang tahu apa itu komunikasi asertif? Kemampuan komunikasi untuk menyampaikan perasaan atau mengekspresikan diri sendiri kepada orang lain atau lawan bicara. Nah, itu ya untuk asertif. Jadi kemampuan kita untuk mengekspresikan atau mengutarakan perasaan kita terhadap orang lain atau perasaan kalau kita sedang nggak mau aja ke orang lain. Lalu untuk asertif ada dua. Yang pertama verbal. Verbal itu apa? Melalui kata-kata. Melalui kata-kata. Yang pertama bisa mengatakan tidak. Mengatakan tidak itu seperti kita menolak ajakan. Nah, juga menolak perasaan juga. Jadi di sini misal kalian diajak ngomong, tapi kalian mempunyai PR yang harus dikerjakan. Orang yang asertif bisa mengatakan tidak. Ya. Lalu yang kedua durasi bicara. Durasi bicara, paham nggak? Ya. Jadi kayak kita lamanya ngobrol berapa jam, berapa menit, jangan terlalu singkat dan jangan terlalu panjang. Lalu berikutnya suara. Suara itu harus gimana? Terdengar dengan jelas. Terdengar dengan jelas, bagus. Lalu yang berikutnya bisa memberikan saran. Untuk saran, kalian pasti bisa ya. Jadi kalau tidak bisa memberikan saran, setidaknya kalian bisa merespon dengan sebuah pertanyaan. Lalu berikutnya, dapat mengelola emosi. Nah, untuk mengelola emosi kan kalau kita debat ya, biasanya kalau debat kita sering ngegas kan, kalau nggak sesuai dengan kita. Nah, jadi kita bisa mengelola emosi di situ. Jadi jangan sampai kita ngegas. Lalu yang kedua, jarak bicara. Jarak bicara maksudnya gini. Jarak kata-katanya jangan terlalu panjang atau menceritakannya jangan terlalu panjang dan juga jangan terlalu pendek. Jadi jarak kita bicaranya nggak perlu terlalu panjang dan nggak terlalu pendek. Lalu yang berikutnya nonverbal. Nonverbal yang pertama kontak mata. Jadi ketika kita melihat lawan bicara kita, yang dilihat pertama apa?
mata. Lalu badan condong ke lawan bicara. Nah, kayak gitu ya. Lalu ekspresi. Ekspresi harus menyesuaikan kondisi dan situasi. Misal teman kita curhat lagi sedih. Ekspresi kita gimana? Ikut sedih kan? Jangan sambil ketawa. Bayangkan kalian udah sedih, teman kalian malah ngakak. Nah, kayak gitu. Itu kan juga nggak terlalu baik ya. Lalu berikutnya jarak fisik. Jarak fisik idealnya 1-3 meter. Kalau terlalu jauh, biasanya gimana? Kurang jelas. Kurang jelas. Jadi harus teriak ya. Nah, kayak gitu. Kalau terlalu dekat, juga nggak enak. Kurang nyaman. Kurang nyaman. Berikutnya sikap. Sikap kita seperti apa ya kalau kita ngobrol? Jadi sikap kita itu harus sesuai dengan kondisi dan situasi. Misalnya gini, ketika kita pengen ketika kita teman kita lagi sedih, tapi kita malah bilang pinjam duit dong. Nah, kayak gitu. Jadi jangan terlalu seperti itu. Jadi kita harus melihat kondisi dan situasi. Lalu berikutnya isyarat. Jadi kalau kita ngobrol, usahakan dengan isyarat tubuh seperti gerak. Karena apa? Kalau dengan isyarat lebih jelas enggak? Ya, membantu. Membantukan daripada kita hanya ngobrol aja. Lalu ciri-cirinya, ciri-ciri orang yang asertif. Yang pertama menghormati. Kalau kita menghormati gini, ibaratnya kita harus menghormati orang lain untuk dihormatin juga dengan orang lain. Kalau kita nggak menghormati orang lain akan menghormati kita nggak? Ya. Nah, jadi kita harus yang first atau yang pertama. Lebih bagus lagi, kalian jangan insecure, harus menghormati diri sendiri. Kayak gitu. Lalu berikutnya, berani mengungkapkan pendapat. Ada yang OSIS? Nggak ada ya? Pramuka? Salas. MGK? Nggak ada ya? Nah, pertama kita organisasi atau presentasi. Jadi kita harus berani mengungkapkan pendapat kita. Kalau kita punya unek-unek, kita harus mengeluarkan. Kalau kamu nurut tanpa mengeluarkan unek-unek, kira-kira enak nggak? Nggak enak kan? Nah, kayak gitu. Lalu berikutnya memperhatikan situasi. Nah, ini yang Bapak katakan tadi. Jadi kita harus memperhatikan situasi. Jangan kita bercanda ketika teman kita lagi, bukan bercanda sih. Jangan kita bercanda ketika ada kabar duka. Jadi kita harus bersimpati atau empati. Lalu berikutnya bahasa tubuh. Bahasa tubuh harus sesuai dengan yang kita bicarakan. Nah, dari sini ada yang ingin tanyakan Pak untuk asertif? Tidak, Pak. Tidak ya. Terus kita akan ke bermain peran. Nah, untuk bermain peran, kemarin udah Bapak kasih kartu perannya ya? Sudah, Pak. Yolanda gimana? Nah, kita akan di sini bermain peran sebagai ketua kelompok. Nanti Salas ya. Salas sebagai ketua kelompok. Terus anggotanya ada Simon, ada Immanuel, ada Dila, ada Yolanda, ada Asia anggotanya. Lalu untuk perannya itu nanti Untuk perannya Dila, Yolanda, Simon sama Bintang sebagai pemerannya, observer sama Asia sama Salah sebagai observer. Observer tugasnya mengoreksi teman kalian dalam berperan, lalu menjelaskan apakah itu asertif atau tidak, kayak gitu. Yuk kita bisa mulai ya. Mulai yang pertama, berdebat dengan sahabat mengenai tidak boleh pacaran. Nah, ini nih. Jadi pemerannya Yola sama Dila. Yang kontra siapa? Dila. Dila atau Yolanda yang kontra? Dila. Berarti yang pro? Yola. Oke, kita mulai ya.
Yang observer silakan duduk di situ, terus yang bermain peran silakan ke sini. Udah, yuk kita mulai. Baca artikel gimana sih menurut Tom, boleh nggak sih kalau kita pakai bisa di usia sekolah? Menurutku sih boleh-boleh aja karena bisa jadi penyemangatan juga kan. Kalau menurut aku sih nggak boleh karena bisa mengganggu pelajaran di sekolah. Itu kan tergantung kitanya sendiri bisa membagi waktu. Tapi di dalam agama juga nggak boleh pacaran. Sih urusan nanti ya. Karena ya kita juga hidup cuma sekali. Jadi kita juga harus nikmatin hidup itu. Kalau kan bisa aja nikmatin hidup tanpa pacaran. Itu tergantung orangnya sendiri. Karena bagi aku mungkin kita juga butuh waktunya ke hal-hal yang kayak gitu. Kenapa sih kamu masih aja kayak boleh pacaran gitu? Terus sih karena keluarga akunya juga yang mungkin mendukung soal itu. Apa nggak ngeganggu pelajaran kamu? Nggak, karena pacaran itu juga kayak kita tuh bisa study date sama pasangan kita. Udah. Oke, itu tadi ya. Observer gimana? Tadi penampilan Dila sama Yola. Siapa dulu? Asia atau Salas? Ayo Salas. Jadi oke, bagus untuk ininya, kendaranya. Dan masuk dalam asertif, di mana itu ada kontak matanya sudah bagus, terus ekspresi mukanya, dan kurang aja dalam isyarat tubuhnya aja. Oke, itu tadi ya yang pertama. Lalu yang kedua, berani menjawab pertanyaan guru fisika tentang bab yang baru dijelaskan. Jadi gurunya harus di sini ya. Oke, yuk silakan dimulai. Hah? Oh iya, sama Simon ya. Nanti yang menjawab siapa? Bintang. Oke. Simon. Oh iya Simon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak yang tadi saya jelaskan, apa ada yang ingin bertanya? Ya Pak. Untuk di titik rendah Celcius itu berapa ya Pak? Oh, di Celcius itu 100 derajat. Oke Simon. Menurut Simon, 280 Kelvin berapa Celcius? Izin menjawab, untuk 280 Kelvin berapa Celcius? Itu 7 Celcius. Oke, benar. Selanjutnya, jika 10 Celcius itu berapa Kelvin, Simon? Izin menjawab, untuk 10 Celcius itu 283 Kelvin. Coba bilangin, Simon. 10 Celcius? 10 Celcius itu 200 derajat. 283 derajat Kelvin. Oke. Oke, udah. Lalu berikutnya, oh ya, observer apa? Ada yang di itu nggak? Ada yang perlu di... Sudah termasuk ke dalam praktis karena ada otak mata juga, terus sikap badan sama intonasinya. Oke, sip. Yang ketiga tampil di depan kelas dan membaca puisi. Di sini ya, sama Yola berarti. Iya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yolanda Naizer dari 11 IPA 4.
Saya akan membacakan puisi Guru Engkaulah Cahaya oleh Arman. Guru, engkau bagaikan cahaya dari segala gelap gulita dunia. Guru, engkau laksana embun dari gersangnya pengetahuan. Guru, tugasmu amat mulia, kau sinari kami dengan ilmu. Laksana pelita dalam gelap. Guru, takkan kulupakan jasa-jasa. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana observer? Ada masukan? Ada tadi kurang referensi mukanya saja. Terus dalam memberikan judulnya tidak ada pas perkenalan. Oke, jadi seumpama kalau kalau puisi ini ya baiknya yang pertama salam ya. Tadi nggak ada salam kan Yola? Iya. Nah, nggak ada salam. Lalu memperkenalkan diri udah bagus. Terus yang tadi salah bilang tidak membacakan judul ya. Nah, Udah ada. udah? Tapi kayak kurang jelas. Oh, berarti kurang jelas intonasinya. Oke, berikutnya. Mampu menjelaskan kepada orang tua, saya ingin menjadi seperti yang saya inginkan. Jadi yang jadi orang tua, Bintang, Dila, Yola, sama Simon. Yang jadi bapaknya siapa? Ibunya? Yola. Tadi anaknya berdua ya. Oke, silakan itu di sini aja. Nggak usah berhadapan. Ini apa namanya? Yang orang tuanya lagi duduk-duduk. Nah, nanti datang anaknya lagi ngobrolin apa tugas keuangan rumah atau apa. Yuk, kita mulai. Maaf Pak, ada yang mau aku omongin. Apa? Buat pemilihan jurusan kuliah nanti, aku boleh gak masuk fakultas ini? Loh, kenapa? Aku rasa bidang aku cocoknya ke seni. Kalau kata ibu, mending masuk akuntansi. Ayah tahu kan kalau misalnya aku nggak bisa itu gitu kan. Tahu. Makanya aku ambil jurusan seni. Kamu juga kan pintar dalam pelajaran. Aku kurang minat ke sana. Oh iya, aku juga boleh ambil jurusan hukum nggak Pak? Kenapa kamu mau hukum? Karena setelah dilihat-lihat nilai PPKN aku bagus Pak. Oh, hanya karena itu? Iya. Kenapa tidak mau ngambil jurusan teknik? Karena Seperti teknik mesin gitu. aku nggak punya bakat di situ Pak. Oh, kamu kan di sekolah nilainya tinggi. Jadi aku rasa nggak bakal bisa Pak kalau untuk kuliah. Ya sudah, jika kalian maunya seperti itu, Bapak izinkan. Ya, terima kasih Pak. Oke, udah ya. Gimana observer? Sudah bagus, termasuk apa sih sifat efektif, cuman kurang kontak mata. Tadi anaknya nunduk, terus apa sih sikap badannya yang anaknya tangannya ke belakang gitu. Jadi kan harusnya apa ya, tegak gitu mau. Iya. Nah, kalau Bapak itu ya, kalau untuk apa namanya ngobrol sama orang tua, yang pertama dilihat apa sih? Enggak, yang pertama kalian harus melihat apa? Situasi dan kondisi. Nah, jangan sampai pulang kerja itu kan capek ya. Jadi harus keadaan yang bukan senggang atau santai. Nah, kayak gitu. Lalu kalau kalian ngobrol, kalian harus punya alasan yang jelas. Jangan hanya cuma nilainya bagus doang. Tapi kenapa kamu berminat di situ? Nah, itu yang kalau kita pengen ngobrol, kita punya argumen kenapa sih? Misal si Dila pengen di seni ya tadi. Nah, harus di seni itu kenapa?
Tidak hanya minat doang, tapi juga harus tahu apa namanya prospeknya apa. Juga harus tahu juga nanti kerjanya apa, terus potensinya gimana kayak gitu. Nah, itu tadi ya. Lalu berikutnya nomor 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Percaya diri ketika berhadapan dengan orang lain. Dila sama Siman, yuk kita pindah lagi. Ya di sini aja. Berhadapan-hadapan sambil ngobrol. Nah, silakan ngobrol tentang apa aja. Sok, mulai. Nah, silakan dimulai. Kamu tahu anime yang baru keluar kemarin enggak? Yang Chainsaw Man itu. Oh, lumayan. Kamu ngikutin manganya nggak? Ngikutin namanya enggak? Udah nonton anime juga? Kalau nonton anime juga belum. Harus nonton sih. Kenapa? Soalnya bagus banget. Oh ya? Iya. Cuma di episode pertama itu agak ngeri. Kenapa? Soalnya tuh waktu episode pertama aja udah bunuh-bunuhan. Tapi seru kok. Seru. Iya. Jadi nanti aku tonton. Oke. Oke. Di mana observer? Udah bagus udah masuk asertif, tetapi kurang kontak matanya saja. Kurang kontak mata ya. Terus siap tubuhnya udah bagus, tapi sikap badannya. Oh ya, jangan terlalu bungkuk ya. Harus tegap kayak gitu. Lalu berikutnya tentang berpendapat ya. Ya, berpendapat kepada teman-teman dan teman-teman tidak menghargai pendapat Anda. Jadi di sini sebagai antagonis ya. Bintangnya siapa? Bintang sebagai apa? Yang kontra. Yang kontra, Simon yang pro ya. Oke, silakan bila pindah ke sini. Yuk mulai. Halo Simon. Kamu tahu nggak kalau Samanda itu sebenarnya tuh soalnya bagus tau. Kok bagus sih? Soalnya banyak lulusan Semanda yang keluar menjadi orang-orang yang sukses. Oh, itu kan dulu, sekarang udah enggak. Loh, tapi masih kalau di sana juga sebenarnya bagus tau, kayak fasilitas gurunya juga ngajarnya bagus. Tapi kan gurunya banyak yang banyak ada urusan, acara, jadi sering jam kosong gitu kalau pelajaran sehari-hari. Tapi untuk sekarang kayaknya enggak deh. Soalnya dilihat dari guru-gurunya juga sering ngasih tugas walau gak masuk gitu, kayak contohnya Pak Tommy Oh, UN. masa? Dia tahu, kayak temen aku juga ngasih tanya gitu. Wah, Aku nggak percaya. udah percaya lah. Jadi aku juga ngeliat sendiri tahu, kayak mereka juga sibuk sama tugas, kayak kebanyakan tugas kayak dari gurunya walau nggak masuk tuh ngasih tugas. Siapa yang percaya sama Simon? Ya sih, benar. Udah deh. Makasih Bintang. Simon. Oke, itu tadi gimana observer? Bagus Pak. Termasuk kita asertif. Cuman dia kurang isyarat tubuh aja. Isyarat tubuh. Oke. Ya, kayak gitu ya. Oke, berikutnya bertemu kemudian berkomunikasi dengan orang yang diidolakan. Wih, bintang sebagai apa? Saya sebagai penggemar. Penggemar. Simon, HP. Oh ya, silakan. Jadi sebagai idola ya. Oke. Wah, ada Simon. Ya, ada apa ya? Wah, aku ngefans banget tahu sama kamu. Oh iya, boleh minta tanda tangan sama foto nggak? Boleh, boleh. Tolong tanda tanganin ya. Nih Bintang. Terima kasih Simon.
Ya, mau foto. Oh, ya. Oke. Terima kasih Simon. Ya, Oke. Gimana observer? Itu bagus dan asertif, tetapi ekspresi mukanya ketawa-ketawa. Oke. Jadi itu tadi ya, ketika kita bertemu dengan idola, biasanya yang dilihat apa dulu sih situasinya ya, sama ya. Iya. Tapi situasi kayaknya nggak akan sepi, nggak akan sepi ya, pasti Iya, ramai. pasti ramai. Terus juga kalian harus tahu yang diidolain siapa. Ya Simon. Enggak, maksudnya gini, sifatnya. Misal kalian mengidolain orang yang sifatnya rada keras atau yang nggak menghargai fans kayak gitu, atau kalian mengidolakan seorang yang apa ya, yang temperamen. Nah, jadi harus dilihat dulu yang itu. Nah, itu tadi juga udah bagus. Jadi kita minta foto dengan cara yang gimana? Enggak sopan. Jadi lu sini minta foto dong. Nah, jangan saya gitu ya. Diawali dengan minta tolong. Minta tolong ya boleh foto atau enggak. Lalu diakhiri dengan Terima kasih. terima kasih. Tadi gitu enggak? Enggak kan? Oh, gitu ya. Oke. Sip. Oke, berikutnya mengajari teman menggunakan salah satu rumus matematika dan teman Anda tidak bisa. Jadi Bintang sama Yola ya. Ya, silakan. Yuk, bisa dimulai. Oke, jadi cara mengerjakan soal ini memakai rumus PR kuadrat. Jadi PR kuadrat itu rumus untuk mencari luas lingkaran. PR kuadrat itu apa? Pi itu ada sebuah bilangan yang hasilnya itu 22/7 atau 3,14 sekian. Lalu R-nya itu jari-jari. Jadi jari-jarinya dilihat besarnya dari soalnya. Cara nyari Pi sama R kuadratnya gimana? Pi itu bilangan yang besarnya tuh pasti, jadi 22/7. Dan R-nya itu dari soalnya. Jadi misalnya soalnya 50, R-nya ya sudah R-nya jadi 50 dan dikuadratkan. Itu Pi-nya dikali sama R. Iya, Pi-nya dikali Berarti sama 22/7 dikali sama 50 kuadrat. Iya, benar seperti itu. Tapi aku masih nggak bisa sih ya ini. Yang ini. Ya. Yang mananya? Ini. Oh. Yang mananya? Yang mana? Keliling lingkaran rumusnya apa? Oh, keliling lingkaran itu 2 pi R. Jadi 2 dikali pi, lalu dikali R. Bedanya sama yang tadi apa? Kalau yang tadi tidak memakai 2. Dan R itu tidak dikuadratkan kalau di sini. Oh. Tapi susah sih. Coba kasih contoh satu soal. Pertama, kan misalnya jari-jarinya 7. Terus dikali 22/7. Dan 7 itu dikuadratkan, jadi kali 7. Jadi ini bisa dicoret nih di sini. Jadi tinggal 22 dikali 7. Nah, hasilnya tinggal dihitung. Kalau pakai yang 3,14? 3,14 sama saja. Dia sama saja. Tinggal dikali. Jadi bisa dihitung menggunakan. Kalau mau lebih gampang bisa pakai kalkulator. Jadi lebih cepat. Kalau di sekolah kan boleh pakai kalkulator. Kalau di sekolah saya sih boleh ya. Kamu sekolah di mana? Saya sekolah di SMA 2 Purwakarta. Apa kamu ngerti? Enggak. Oh, ya sudah. Nah, itu tadi ya. Ada itu gimana Ustaz? Kan kurang ekspresi wajah, terus sama kurang melihat situasi. Misalnya kalau misalnya Bintang lagi ngobrol, terus tiba-tiba Yola kita ajarin. Oke.
Lalu berikutnya mampu mengendalikan emosi ketika ada kata-kata yang menyakitkan, berarti Dila sama Yola ya. Nah. Ya. Gila, kamu kok pakai kurung kayak gitu? Ya emang kenapa? Itu kan kenapa? Apaan sih anak SMA? Kita bicara. Kamu juga kok sama itu? Nah, kamu Islam ya? Kok pakai dulu? Kan nggak harus pakai kerudung. Kamu udah jadi sama siapa? Oh, lagi Pak. Hah? Ulangin. Oke. Yuk, ulangin. Jangan yang kayak gitu dong. Yuk. Bully Bapak. Iya nggak apa-apa. Jadi kan emosinya tertahan ceritanya. Gue Kristen. Ya udah. Nah, yuk lagi. Yang itu. Oh iya. Yuk kita ulangin lagi ya. Yuk. Lo kok ngefitnah gue di belakang gue? Enggak kok. Siapa yang gitu? Temen gue ada yang fitnah kalau gue suka sama dia. Padahal kan gue gak suka sama dia. Itu kayaknya salah deh. Itu bukan dari gue. Orang dia sendiri yang bilang. Masa? Iya. Gue gak pernah kok kayak gitu. Kamu selalu ngomongnya enggak, tapi aslinya iya ngomongin di belakang. Fitnah gue. Oh, bukannya lo yang ngejauhin gue? Gue ngejauhin lo karena lo kayak gitu. Kalau lo gak kayak gitu, gue gak akan ngejauhin lo. Gara-gara apa? Ya karena lo fitnah gue. Enggak, lo harusnya sadar. Kalau mau fitnah orang tuh tahu siapa fitnahnya. Lo juga, lo tiba-tiba ngejauh tanpa alasan. Ada alasannya, karena lo mau fitnah gue. Sebelum itu, waktu kejadian kelas 10. Itu juga. Lo bilang ke guru kalau gue nyontek di kelas. Padahal gue gak nyontek, gue udah belajar, jadi gue dapet nilai 100. Tapi gue lihat lo sama Faiz lagi kerja sama. Enggak, gue gak kerja sama. Iya, Faiz nanya kalau iya gitu. Iya. Udah. Oke, gimana Ustaz? Ini ke emosinya ya. Kelihatan bisa menahan enggak dia? Dan itu bisa mengelola emosi, cuman dalam bisa tubuhnya aja kurang di dalam dilanya. Oke, kita yang terakhir. Gitu ya. Menolak ajakan teman untuk pergi ke mall. Yola sama Dila lagi. Hah? Sorry. Bintang sama Simon. Yuk mulai. Mau pergi ke mall ya? Mall mana? Itu boleh. Itu lagi banyak yang tahu kayak misalnya ada acara di Jepangan gitu kayak cosplay, terus banyak ya konser juga. Ngapain di mall? Kamu ngapain kan? Mau ikutin event di sana. Males nggak mau aku ada urusan. Tapi banyak tuh yang ikut. Kamu mau ikut sama kita? Siapa aja yang ikut? Ada Fahri, Widodo, Ki, sama Fadil. Itu doang. Masih banyak lagi, cuman aku nggak bisa nyebutin satu. Soalnya banyak banget. Aku ada acara keluarga sore ini. Ya dong.
Ya udah deh, tapi bisa kok nyusul nggak apa. Enggak deh, kayaknya abis acara keluarga istirahat dulu deh. Oh, ya udah deh kalau gitu. Udah. Makasih ya. Sama-sama Simon. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua. Itu tadi ya bermain peran. Gimana perasaannya ketika kita bermain peran? Lebih ke gugup aja. Ke gugup ya? Enggak, maksudnya gini. Ketika kita misal si Simon sama Simon sama Bintang. Kira-kira kalau menolak seperti itu, kira-kira teman akan emosi enggak? Enggak. Kalau saya sih Enggak. Tapi harusnya diawali dengan kata maaf. Tadi gitu enggak? Enggak kan? Nah, harus diawali dengan kata maaf. Tapi ketika kamu sering menolak ajakan enggak sih? Sering. Bagus kalau gitu. Berarti dia udah asertifnya dia bagus. Enak enggak ketika kita menolak tapi kita punya urusan sendiri? Kalau ke teman dekat mungkin masih enak-enak aja. Enak ya? Kalau dekat. Jadi enak ya kita plong gitu, enggak kalau kegiatan enggak terlalu ini kan enggak terlalu apa namanya? Enggak terlalu di hati kita enggak enak gitu. Kita melakukan kegiatan yang tidak kita inginkan. Kayak gitu. Oke. Itu tadi ya untuk role playing. Gimana ketika itu kan kehidupan sehari-hari ya? Apa yang kamu dapat kira-kira dari role playing ini? Izin menjawab, ya. Pak. Kita dapat mengutarakan perasaan kita ke orang lain gitu. Jadi kita tidak akan kayak agak nyaman gitu. Jadi kita akan lebih enak lah. Jadinya plong lebih gitu damai. Ya. Jadi plong enak gitu ya. Terus tadi udah tahu kan apa namanya? Asertif itu yang pertama kontak mata kan. Tadi seringnya enggak kontak mata ya. Jadi kontak mata harus menghadap ke lawan bicara atau ke mata, minimal ke lawan bicara. Lalu berikutnya badan condong ke lawan bicara dan harus tegak. Bagus. Lalu yang paling penting, artikulasi harus jelas. Nah, itu tadi permainan kita. Jadi kita bisa akhiri ya. Semoga yang Bapak harapkan ketika kita udah melakukan role playing, kita bisa bersikap asertif ya. Kita bisa bersikap asertif, bisa menerapkan apa yang kita perankan tadi. Oke, sebelum kita akhiri, kita bisa berdoa. Sales bisa dipimpin doanya. Sebelum menutup kegiatan ini, mari berdoa menurut ajarannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, dari Bapak cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan Bapak harapkan kalian bisa berkomunikasi dengan baik lagi, apalagi dengan asertif yang bagus. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak.